Pemirsa, jagat hiburan tanah air tercoreng dengan kasus narkoba yang tak henti-hentinya menjerat sejumlah artis. Selain Bobby Joseph, dalam pekan yang sama polisi juga menangkap Jeff Smith yang harus berurusan dengan hukum untuk kedua kalinya. Baru 3 bulan bebas, artis Jeff Smith kembali ditangkap aparat Polda Metro Jaya karena penyalahgunaan narkoba. Jeff Smith ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat karena mengkonsumsi LSD, narkotika jenis baru atau narkotika sintetis. Saat ditangkap, Jeff sedang dalam pengaruh narkoba. Hasil penyelidikan polisi diketahui Jeff Smith membeli 50 narkotika LSD. Saat digeledah, narkotika LSD hanya tersisa 2 lembar. Jeff Smith mengaku mengkonsumsi 4 lembar LSD setiap hari dengan dalih untuk menjaga stamina dan fokus dalam bekerja. Penangkapan seorang pria bernama Jeff Smith menggunakan narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50. Penangkapan ini mengejutkan karena Jeff baru saja bebas dari penjara setelah ditangkap karena penyalahgunaan ganja April lalu. Narkotika LSD menimbulkan efek samping mengalami halusinasi, pusing dan sulit tidur, serta tremor hingga sangat berbahaya jika orang yang mengkonsumsi LSD tetap beraktivitas seperti mengemudi dan dikhawatirkan menyebabkan gangguan mental dalam jangka panjang. Jagat hiburan tanah air kembali tercoreng dengan tertangkapnya artis FTV Bobby Joseph. Yang ditangkap Jumat lalu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Bobby tertangkap polisi dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Tertangkapnya Bobby tidak berselang lama usai pesinetron Jeff Smith ditangkap. Belakangan juga terkuak jika selama sepi job, Bobby dikabarkan memilih menekuti profesi sebagai driver ojek online untuk menopang perekonomian. Ketidakpastian materi tersebut disebut-sebut membuat Bobby limbung hingga tergoda dengan zat adiktif. Artis Nia Ramadhani dan suaminya, pengusaha Adi Bakti, juga pernah terjerat narkoba. Kasusnya kini tengah bergulir di persidangan. Walaupun menjalani rehabilitasi, Nia Ramadhani Adi Bakti didakwa dengan undang-undang narkotika. Dari hasil tes urin, keduanya positif menggunakan sabu. Ya, sementara itu pemirsa, pesinetron Rizky Nazar juga tersandung kasus narkoba. Saat ditangkap, Rizky Nazar sedang menggunakan narkoba jenis ganja. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan kembali mengamankan publik figur yang terjerat kasus narkoba. Saat ditangkap di kediamannya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur, Senin malam, pemain sinetron Rizky Nazar diduga sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Polisi pun menyita barang bukti ganja seberat 1 gram. Kasus ini menambah deretan artis muda ibu kota yang terjerat kasus narkoba. Artis terlibat narkoba sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Sudah banyak artis yang ditangkap karena berurusan dengan barang haram tersebut. Gaya hidup, pelarian, hingga menambah energi menjadi penyebab banyaknya artis yang terjerat narkoba. Untuk membahas hal ini sudah tersambung dengan Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat sore Mbak Devi. Mbak. Ya, selamat sore. Sore. Baik, lagi-lagi nih artis terjerat narkoba dalam beberapa pekan terakhir aja sudah banyak kasus. Apa sebenarnya yang membuat para artis ini sangat begitu mudah gitu terjebak dalam pusaran narkoba? Yang ingin saya sampaikan, kita tidak bisa kemudian menuding bahwa artis kemudian menjadi profesi yang paling banyak menggunakan narkoba. Karena misalnya data-data menunjukkan memang narkoba ini akan menyasar seluruh masyarakat Indonesia yang masuk dalam usia produktif. Kenapa? Karena untuk membeli narkoba dibutuhkan uang, dibutuhkan sumber daya ekonomi. Artis tentu saja memang menjadi salah satu incaran karena sekali lagi kita tahu bagaimana persepsi di publik bahwa selebritis adalah salah satu profesi yang memang menghasilkan uang. Disinilah kemudian penjahat-penjahat tersebut, penjual narkoba tersebut akan beroperasi. Nah, belajar dari apa yang terjadi pada artis, sebenarnya data-data menunjukkan sekali lagi bukan hanya artis yang menjadi sasaran. Kita tahu semua profesi nyaris tidak ada yang tidak terkena
jerat dari narkoba ini. Nah, yang perlu disadari, praktek-praktek mereka untuk bisa mendapatkan korban pengguna narkoba itu tidak seperti yang dibayangkan, bahwa mereka akan melakukan pemaksaan misalnya atau menculik misalnya dan sebagainya. Justru yang perlu disadari adalah mereka hadir menawarkan solusi. Solusi apa? Ketika seseorang membutuhkan obat-obatan yang mampu memberikan dampak agar dia semakin kuat, misalnya karena ingin misalnya bekerja lebih banyak, menghasilkan uang lebih besar, maka kemudian dia akan memberikan jalan pintas lewat narkoba. Tapi sebaliknya, kalau ada orang-orang yang membutuhkan, misalnya sedang dalam kondisi sedih dan sebagainya sehingga membutuhkan obat-obatan jalan pintas agar dia bisa lebih cepat melupakan kesedihannya walaupun sementara, itulah yang kemudian ditawarkan. Pintu masuk mereka adalah jelas persahabatan, keramahan, kehangatan. Ini yang sering tidak disadari. Bahkan misalnya karena yang mereka berikan adalah solusi, yang menarik adalah muncul misalnya mereka menawarkan sesuatu dalam bentuk suplemen makanan misalnya, yang kita tidak sadari bahwa ternyata itu berisi obat-obatan yang memang berbahaya dalam jangka waktu panjang. Mungkin kalau tawaran mereka adalah 1-2, mungkin ada yang sebagian tidak merasakan apapun, tapi di jangka panjang ini tentu saja berbahaya. Oleh karenanya tidak jarang kita lihat mantan-mantan pengguna kembali misalnya terjebak untuk masuk lagi menggunakan narkoba. Nah, disinilah dukungan sosial menjadi penting. Artinya apa? Saudara-saudara kita yang pernah terjebak menjadi korban, ini tentu saja perlu dibantu, perlu didukung oleh lingkungan sosialnya. Yang satu mau menerima mereka kembali, kemudian meyakinkan bahwa mereka tetap bisa menjadi diri mereka yang produktif, yang menghasilkan dengan cara-cara yang positif. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan bisa membawa kembali saudara-saudara kita ke jalan yang benar. Baik, yang menarik lagi Mbak Devi, penanganan pidana perihal artis yang terjerat narkoba ini selalu rata-rata ini berujung pada rehabilitasi. Namun apakah ini bisa dikatakan adil jika dibandingkan dengan kasus-kasus sama namun tidak menimpa artis, tapi mereka harus menjalani hukuman di penjara begitu, bukan rehabilitasi? Enggak, menurut hemat saya aparat pasti sudah memiliki prosedur yang bisa mengidentifikasi siapakah di antara korban, baik itu artis maupun bukan artis, yang kemudian bisa menjalani rehabilitasi atau malah misalnya sebaliknya kemudian diduga misalnya melakukan penjualan narkoba misalnya. Nah, kita harus percaya bahwa aparat sudah melakukan yang terbaik, tapi siapapun yang kemudian memang pernah menggunakan narkoba, apapun kondisinya, yang paling penting adalah mereka harus dibantu dahulu untuk terlepas dari narkoba tersebut. Karena yang paling berbahaya adalah kenapa narkoba ini sangat mengerikan, karena biasanya ketika seseorang menggunakan narkoba, yang juga turut menderita adalah orang-orang sekitarnya. Karena dalam upaya untuk mendapatkan barang haram tersebut, maka pengguna narkoba akan melakukan apapun, termasuk misalnya hal-hal yang sangat tidak masuk akal, menggadaikan semua milik orang-orang yang dia kenal, keluarganya dan sebagainya. Makanya narkoba tidak bisa dibilang sebagai satu kondisi atau fenomena yang merugikan individu, tapi jelas dampaknya secara sosial itu besar sekali, bahkan bisa memiskinkan satu keluarga dalam hal ini. Baik, berkaitan dengan rehabilitasi, para artis yang sudah melakukan rehabilitasi pun nyatanya ada juga yang kembali lagi terlibat narkoba. Apa yang salah dengan sistem rehabilitasi kita, Mbak Devi, mungkin bisa menjadi masukan? Bukan sistem rehabilitasinya yang salah, tapi tadi lingkungan sosial. Karena artinya apa? Setelah orang selesai menggunakan narkoba, ketika dia ingin kembali memulai hidup baru, namun masyarakat kemudian mengucilkan, bahkan menjauhkan yang bersangkutan, tentu saja ini mengganggu rasa percaya diri yang bersangkutan, sehingga kemudian narkoba bisa menjadi pilihan kembali untuk menenangkan atau mengaburkan kegundahan, kegelisahan atau kesedihan sesaat yang dia hadapi ketika harus kembali masuk ke lingkungan dunia nyata, di lingkungan sosial yang ternyata justru malah mendiskriminasi, bukan berusaha membantu saudara-saudara kita ini agar kembali produktif sebagai manusia yang bermanfaat untuk lingkungan. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.